Menteri Kebudayaan Indonesia nih yang nak mencatat ulang sejarah Indonesia, dia nih melibatkan 113 penulis, 20 editor, dan 3 editor umum. Jangan direkayasa lagi sejarah Indonesia nih. Ini sudah tercatat nih beda. Di tahun 2014, Indonesia ini mencapai 3.441 US dollar, sedangkan Malaysia mencapai 11.000 US dollar. Mak, tinggi juga GDP Malaysia nih. Patutlah Malaysia nih dibilang mitos pula pernah miskin dari Indonesia. Ini udah dicatat nih beda sama berbagai negara, jadi tak bisa direkayasa lagi. Tapi kan zaman sekarang GDP Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia, Ce. Muka engkau beda nih. Di tahun 2024 GDP Indonesia mencapai 400-900 US dollar, sedangkan GDP-nya Malaysia mencapai 13.000 US dollar beda. Tengok yang zaman sekarang lah, itu kan masih tahun lalu GDP-nya. Ya sekarang tahun 2025 aja belum habis lagi beda. Indonesia lagi sibuk efisiensi. Nak GDP apa Indonesia nih? PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, daya beli menurun. Macam mana beda? Tapi tingkat korupsi di Indonesia tahun 2024-2025 ini melonjak tinggi, Ce. Sekarang ini lagi viral-viralnya nih beda. Indonesia pernah lebih kaya daripada Malaysia. Itu mitos. Bukannya Indonesia ini memang pernah lebih kaya daripada Malaysia? Pernah juga lebih kaya daripada Cina? Itu mitos beda. Apa pula jadi mitos? Dari mana ukuran dia tuh? Jadi semua tuh beda, diukur dari GDP. GDP tuh apa benda pula? Jadi GDP tuh total produk domestik bruto di suatu negara yang dibagi sama jumlah penduduknya. Iya, aku tahu GDP tuh. Sekarang nih GDP Malaysia sama Indonesia zaman dulu tuh berapa? Di tahun 1969 Indonesia nih 74 US dollar GDP dia, sedangkan Malaysia 368 GDP dia beda. Berarti itu zaman siapa, Pak Soeharto? Entahlah, tapi agaknya di zaman Soekarno-Soeharto dulu beda. Habis itu tahun berapa lagi yang GDP Malaysia Indonesia yang terdeteksi? Nah, di tahun 1984 beda, GDP Indonesia ini sampai 520 US dollar Amerika, sedangkan Malaysia mencapai 2.300 US dollar Amerika. Menteri Kebudayaan di Indonesia, dia nak catat ulang sejarah Indonesia, anggarannya sampai 9 miliar. Catat ulang. Ini nih GDP Indonesia Malaysia ini tidak bisa dicatat ulang beda, sudah terdata semuanya. Bukan catat tentang GDP, sejarah Indonesianya yang catat ulang. Oh, kalau gitu di tahun 1999 nih dengar semua Indonesia mencapai 657 US dollar GDP dia. Sedangkan Malaysia 3.528 US dollar beda. Menteri Kebudayaan Indonesia nih yang nak mencatat ulang sejarah Indonesia, dia nih melibatkan 113 penulis, 20 editor, dan 3 editor umum. Jangan direkayasa lagi sejarah Indonesia nih. Ini sudah tercatat nih beda. Di tahun 2014 Indonesia ini mencapai 3.441 US dollar, sedangkan Malaysia mencapai 11.000 US dollar. Mak, tinggi juga GDP Malaysia nih. Patutlah Malaysia nih dibilang mitos pula pernah miskin dari Indonesia. Ini udah dicatat nih beda sama berbagai negara, jadi tak bisa direkayasa lagi. Tapi kan zaman sekarang GDP Indonesia lebih tinggi daripada Malaysia, Ce. Muka engkau beda nih. Di tahun 2024 GDP Indonesia mencapai 400-900 US dollar, sedangkan GDP-nya Malaysia mencapai 13.000 US dollar beda. Tengok yang zaman sekarang lah, itu kan masih tahun lalu GDP-nya. Ya sekarang tahun 2025 aja belum habis lagi beda. Indonesia lagi sibuk efisiensi. Nak GDP apa Indonesia nih? PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana, daya beli menurun. Macam mana beda? Tapi tingkat korupsi di Indonesia tahun 2024-2025 ini melonjak tinggi, Ce. Tingkat korupsi tinggi, belum tentu GDP tinggi beda. Aku tak mau tahu. Yang penting sejarah Indonesia ini catat ulang, kata sosial media. Tapi jangan rekayasa GDP Indonesia Malaysia dari tahun ke tahun Tapi Kementerian Kebudayaan Indonesia nih lagi menulis ulang sejarah Indonesia. Nih ditargetkannya tuh nanti selesainya di tahun 2025 ini, pas kemerdekaan 80 tahun Indonesia. Iya, nak dicatat ulang tuh sejarah dia tentang apa beda? Di zaman dulu tuh pemerintahannya tuh tak disebut Orde Lama, tapi setelah muncul Orde Baru, pemerintahan yang zaman dulu ini malah disebut Orde Lama. Iya baguslah, ada Orde Lama, Orde Baru. Jadi anak-anak zaman sekarang nih dia tahu kalau dulu tuh ada Orde Lama, terus sekarang nih ada Orde Baru. Tapi kalau kata netizen Indonesia, yang paling berbahaya adalah proyek ini bisa digunakan untuk mencuci dosa rezim baik yang berjalan saat ini maupun yang terjadi selama masa Orba atau Orde Baru, di mana pelanggaran HAM berat masif terjadi. Kalau dia orang nih nak menghilangkan pelanggaran-pelanggaran pemerintah dari dulu sampai sekarang, jadi kita sebagai netizen Indonesia, kita yang catat, tak usah ikut sangat pemerintah tuh. Hendaknya proyek penulisan sejarah yang kini dikerjakan oleh Kemenbud tidak menggunakan terminologi sejarah resmi atau sejarah resmi baru. Istilah tersebut tidak dikenal dalam kaidah ilmu sejarah dan
dan problematik baik secara prinsipil maupun metodologis, kata Boni. GDP Malaysia di tahun 1999 masih lebih besar daripada GDP Indonesia di tahun 2014, kata Robi Indrajaya. Nah, kayak gini nih, jangan sampai direkayasa di dalam sejarah baru Indonesia. Wahai warga Indonesia, Singapura, Malaysia, korang tengok nih, di tahun 2014 GDP Indonesia nggak sampai setengahnya GDP Malaysia. GDP Indonesia di tahun 2014 mencapai 3.441 US dollar, sedangkan Malaysia sudah mencapai 11.000 US dollar. Coba tengok sumber-sumber yang lain sama atau tidak nih dengan yang Cici cakap. Komen dekat bawah. Adik-adik Gen Z atau adik-adik Gen Alpha, tahukah kamu kalau presiden kita sekarang punya latar belakang pelanggaran HAM di masa lalunya terkait dengan presiden kedua, kata Luke Maul. Dijawab sama Kia Corneo. Yang udah tahu juga pada denial kok bang. Dijawab lagi sama pejuang duit berlimpah. Yang denial kebanyakan generasi di atas kita, bukan sih? Intinya GDP Malaysia tetap lebih tinggi daripada GDP Indonesia. Korupsi yang ditutupin jadi kerja paksa, jangan lupa ya, dari dulu emang rusak, kata Klaimiru. Dijawab sama Bumil. Masa sih korupsi itu bukannya kerja paksa juga ya? Yakin. Dijawab lagi sama Vin. Kalau zaman Belanda udah ada pembukuannya, ditulis sama Dendels. Yang lengkap kok bang, cuman gajinya dimakan bupati setempat, makanya kesannya kerja Rodi. Angka-angka korupsi yang ada di Indonesia dicatat semuanya, jangan sampai direkayasa atau dihilang-hilangkan. Ntar di dalam sejarah pemerintah Indonesia tuh pada bersih semua, baik hati dan mendengarkan suara rakyat, tidak suka korupsi, kata Aisyah. Dijawab sama Gapels. Secara tidak langsung lu juga udah ngasih spoiler ke kita-kita. Yang korupsinya 1 kuadriliun, yang korupsinya 200 miliar, yang 5 miliar, dicatat semuanya. Wahai manusia-manusia di Indonesia yang menonton video ini, catat semuanya. Kau tadi tentang GDP, ngapa pula kau sibuk-sibuk tentang sejarah Indonesia nih? Sejarah GDP Indonesia nih harus dicatat beda, jangan sampai direkayasa. Sang pemenang sedang berusaha menulis sejarahnya sendiri sekaligus membersihkan nama baik keluarga besar, kata Luka. Dijawab sama Lee Klo. Kalau mau nulis ulang sejarah, gandeng juga tuh Belanda. Soalnya arsip mereka lengkap. Yang penting GDP di Indonesia dicatat, GDP Malaysia dicatat, GDP Singapura dicatat. Kalau GDP Cina sih? Itu terlalu jauh beda kalau negara Cina. GDP Cina nih pasti lebih tinggi daripada kita semua. Kawal kasus penembakan dan penculikan 98 dan 99, jangan sampai ada sejarah yang hilang, kata Dwi. Dijawab sama Mind Favor. Sampai sekarang provokator yang buat nyerang turunan Tionghoa juga belum ketangkep kok, malah didesas-desus banyak yang jadi pejabat. Hahaha. Tahun 1999 GDP Indonesia 657 US dollar, Malaysia GDP-nya 3.528 US dollar. Tak nyampe setengahnya, Ceh. Anjir, apa iya buku paket setebal itu salah semua, kata Prisil. Dijawab sama Man Favorably. Sejarah direkayasa sedemikian rupa sama pemenang Soekarno itu well ya. Dijawab sama Ananta. Gak salah, namun sejarah itu bukan ilmu eksak yang sudah pasti. Penemuan-penemuan sejarah itu terus berkembang dan ada benang merah baru. Jadi ya wajar harus ditulis ulang. GDP Malaysia di tahun 2024 13.000 US dollar, sedangkan Indonesia GDP-nya 4.981 beda. Padahal Indonesia ini ladang sawit paling banyak, minyak bumi paling banyak. Majulah Singapura. Kalau Kemenyan nak dibikin bahan parfum, itu tak masuk akal, Cek. Kalau bahan-bahan lain masih masuk akal. Indonesia nih Mbak Yu, banyak hal yang pelik-pelik. Jadi semakin aneh semakin bagus. Kok bahkan kalau misalnya sampai bisa nih orang Indonesia bikin parfum batu bara, mungkin udah dibikin dah parfum batu bara Mbak Yu. Sekarang aku tanya, bau parfum Kemenyan tuh macam mana? Ya kalau bau parfum Kemenyan tuh palingan macam malam Jumat Kliwon Mbak Yu vibes-nya. Kata siapa, Cek? Kata Suden. Berarti target untuk orang yang pakai parfum Kemenyan ini kau udah tahu lah siapa? Lah Indonesia nih Mbak Yu, klinik nomor 1. Film horor di Indonesia nih Mbak Yu, paling nomor 1 di Indonesia. Berarti orang yang suka nonton film horor nih lah yang jadi target parfum Kemenyan. Siapa aja Mbak Yu boleh pakai parfum Kemenyan. Habon korang warga Malaysia, korang mau tak beli parfum bau Kemenyan dari Indonesia? Kalau iya komen kat bawah. Aku letak link kat marketplace-nya nih dekat description. Untuk ngundang demit, kata Demi. Oh berarti ini Kemenyan nih targetnya untuk dukun-dukun, untuk klinik-klinik, sama pencabulan kan, Ceh? Kok pencabulan Mbak Yu? Kan di Indonesia banyak dukun cabul. Apalagi ini nanti jangan-jangan ada Ortamit, organisasi para setan dan demit. Inilah yang aku takutkan nih, Ce. Orang Indonesia ini kan mayoritas muslim, tapi masih percaya sama dukun-dukun, sama klinik-klinik. Jadi siapa sebenarnya target utama parfum Kemenyan nih, Ce? Buat nyembuhin dirimu dan Fufafa ya Pak, kata Fevi. Fufu Fafa di dunia nyata apa di dunia maya? Komen yang betul. Kalau The Body Shop bilang nama varian Dennis Smoky Rose. Oh, daun mawar yang dibakar tuh, Ce.
Ce. Bau dia macam mana Mbak Yu? Aku tak tahu macam mana baunya, tapi nantilah aku bakar dulu daun mawar tuh. Tapi nampaknya Mbak Yu, kemenyan nih memang ada daya tarik sendiri di luar negeri. Sebab ada yang komen macam nih, kemenyan emang bagus buat bahan parfum. Kalau dalam bahasa Inggris, frankincense, Armani Jo Malone, dan Tom Ford ada yang pakai aroma ini. Jadi kemenyan nih bukan cuma buat dukun usir makhluk goib aja, kata sahamologi. Oh, kalau gitu cocok tuh Ce kalau dijual di luar negeri, parfum kemenyan. Tapi aku tak yakin kalau ini laku Kak Malaysia. Kalau dekat Malaysia emangnya lakunya jual apa Mbak Yu? Nasi lemak tomahawk. Kerja dia jilat anak bosnya terus. Pokoknya apa yang sedang dikatakan anak bosnya, mau itu konyol dia ikut aja. Yang penting bisnis. Tambang tetap jalan, kata Dedi. Oh, berarti kemenyan ini ada tambangnya Ce. Ini tambangnya resmi kah ilegal Ce?